Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak semuanya? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah, karena pada musim saat ini, musim hujannya, kita nggak tahu bagaimana kondisi kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi masa depan kita. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan ambil absen dulu. Citra, Gita, Hadir, Pak. hadir, alhamdulillah. Nah, pada hari ini, sebelumnya kita akan mereview sedikit pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang kelompok sosial. Nah, materi sebelumnya ada yang tahu minggu kemarin? Tentang kelompok sosial di masyarakat. Ya, tentang kelompok sosial di masyarakat. Bapak ingin sedikit mereviewnya. Ada yang tahu kelompok sosial, apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial adalah suatu realitas sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak bisa hidup sendiri, kan harus berdampingan. Ya, benar. Bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan saling berinteraksi. Bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, pada materi saat ini, Bapak akan menjelaskan tentang syarat-syarat kelompok sosial. Yang pertama, syarat-syarat kelompok sosial itu adalah adanya kesadaran. Adanya kesadaran. Nah, kesadaran ini adalah salah satu kunci dari terjadinya kelompok sosial. Kita tahu kita adalah makhluk sosial. Karena kita makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain, makanya kita memiliki kesadaran untuk bisa berkelompok, atau bisa setidaknya bisa berkelompok, ya. Kita sadar bahwasanya kita tidak mampu hidup sendiri. Nah, yang kedua itu adalah kesamaan. Nah, kesamaan di sini bisa berarti kesamaan etnik, kesamaan ideologi, kesamaan agama, ya. Itu atau syarat kedua dari kelompok sosial, adanya kesamaan antara anggotanya atau saling memiliki keterkaitan antara anggotanya. Yang ketiga, adanya proses. Syarat yang ketiga, adanya proses. Nah, proses di sini maksudnya proses dari anggotanya. Kita nggak tahu berapa lama proses ini terjadi di dalam anggota. Itu tergantung bagaimana komitmen dari anggotanya masing-masing. Itu adalah syarat dari sosiologi. Nah, materi yang kedua itu tentang dasar terbentuknya kelompok sosial. Itu materi yang kedua pada hari ini nih. Ya. Dasar terbentuknya kelompok sosial. Dasar terbentuknya kelompok sosial itu kita sadar, kita mengetahui dari kecil sampai sekarang kita sadar bahwasanya kita pernah ada kelompok, pernah masuk kelompok. Contoh kecilnya ini, Keluarga. ya, kelompok keluarga. Ini kita sudah ada sejak kecil di dalamnya, ya. Kelompok keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan kita atau anak-anak. Nah, contoh atau kelompok yang selanjutnya itu adalah kelompok suku bangsa. Nah, kelompok suku bangsa ini contohnya itu seperti misalnya anak perantauan atau merantau ke kota besar, itu Jakarta. Nah, kita ketemu dengan seperti kelompok yang satu suku. Contohnya seperti perkumpulan masyarakat Minang di Jakarta atau ikatan saudara orang Minang.
yang ada di Jakarta. Itu salah satu contoh dari kelompok sosial. Maaf, kelompok suku bangsa. Nah, yang ketiga, itu ada kelompok agama. Ada yang tahu contohnya kelompok agama? Seperti ibu-ibu membuat organisasi pengajian di masjid dilaksanakan 1 kali seminggu, dan terjadilah interaksi di sana. Ya benar. Kelompok atau seperti yang kita bilang nilai tadi, kelompok agama itu seperti ibu-ibu yang melakukan tazim atau ceramah atau kajian di masjid. Itu juga termasuk dalam kelompok agama. Nah, yang ini atau sering kita ketemui atau sering kita temui di atau sering anak-anak temui di atau di sekolah, bahkan di SMP ini itu OSIS. nah OSIS ini termasuk ke dalam kelompok. Selain OSIS Ekskul, terus pramuka, ya. dan sebagian lainnya yang berkelompok. Nah, benar, itu adalah itu salah satu semua bentuk kelompok yang ada di masyarakat. Ada keluarga, ada kelompok suku bangsa, ada kelompok agama, dan kelompok yang OSIS, itu OSIS di sekolah. Ada pramuka, ada ekskul, olahraga, dan lain-lainnya. Itu termasuk kelompok sosial. Nah, materi kita yang ketiga itu tentang hakikat kelompok sosial. Nah, ada yang anak-anak ada yang tahu apa itu hakikat kelompok sosial? Ada Pak, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Keinginan menjadi satu di manusia di sekelilingnya. Itu adalah hakikat kelompok sosial. Nah, menurut Paul Berharton, ya, menurut Paul Berharton ini bahwa kelompok ini terjadi karena adanya manusia secara fisik. Ya, Bapak ulangi lagi, karena adanya manusia secara fisik. Nah, karena adanya manusia secara fisik. Nah, manusia secara fisik ini contohnya seperti ini. Seperti kita atau kerumunan orang yang menunggu atau yang menanti bis di terminal. Nah, itu salah satu contoh sederhana apa yang dimaksudkan dari perkataan atau pendapat dari Paul Berharton. Nah, itu dari hakikat kelompok sosial. Nah, dari materi yang sampai saat ini yang Bapak jelaskan, ada yang bisa anak-anak simpulkan? Bisa Pak. Ya. Dari yang Bapak sampaikan itu bisa kita simpulkan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan saling berinteraksi dan saling berdampingan. Nah, benar. Bahwa kelompok sosial itu adalah hubungan individu, ya, hubungan individu yang saling berinteraksi satu sama lain, ya, dan untuk mencapai suatu kebutuhan atau suatu keinginan yang sama. Itu adalah kelompok sosial. Ya, hakikat dari kelompok sosial. Sampai di sini paham? Paham Pak. Alhamdulillah. Pada materi selanjutnya itu tentang ini kelompok kecil. Di dalam kelompok sosial itu ada kelompok kecil dan kelompok besar. Nah, kita mulai dari kelompok kecil. Yang anda tahu kelompok kecil itu apa? Kelompok kecil itu terdiri dari 2 orang yang saling berinteraksi secara saling berinteraksi dan mempengaruhi. Nah, benar. Kelompok kecil ini yang pertama, yang paling kecil itu adalah kelompok riad. Kelompok riad ini adalah interaksi yang terjadi antar atau dari 2 orang. Ya, 2 orang yang saling berinteraksi. Yang interaksinya itu interaksinya itu dilakukan secara
secara intim dan intens. ya dilakukan secara intens dan intim yang terfokus Terhadap dua orang. terfokus terhadap dua orang. Nah, contoh dari kelompok riad ini atau kelompok yang di dalamnya hanya terdiri dari dua orang, yaitu pernikahan. Kenapa pernikahan bisa termasuk dalam kelompok riad? Karena ada dua orang individu di dalamnya, yaitu suami dan istri yang saling berhubungan dan berinteraksi. Maka bisa kita masukkan ke dalam kelompok riad. Nah, contoh yang kedua itu Persahabatan. benar, persahabatan. Misalnya persahabatan antara kita dengan Vici. Vici, nama sahabatnya. Iya. Antara kita dan Vici, kita dan Vici itu saling bersahabatan, sahabat erat atau sering bicara, sering berpergian, sering curhat, sering berinteraksi, jadinya sering berinteraksi. Nah, itu juga termasuk ke dalam kelompok kecil atau kelompok riad. Iya. Nah, timbul pertanyaan, apakah kelompok riad ini bisa bubar? Bisa. Kenapa bisa bubar? Karena saling berbeda pendapat dan opini. Saling berbeda pendapat Dan opini. ya, kelompok riad ini bisa bubar. Bisa bubar karena apa? Ya, contohnya Bapak jelaskan dengan contoh. Contohnya di pernikahan. Pernikahan itu kan suami dan istri. Kalau berdekat atau perbedaan ideologi atau ada masalah besar atau ada masalah perselingkuhan gitu, itu bisa bubar karena tidak seideologi lagi. Nah, karena berpisah atau bahasanya cerai, maka atau kelompok riad ini akan terhapus atau akan hilang karena tidak ada interaksi antar dua individu ini. Itu contoh dari pernikahan. Nah, contoh dari persahabatan yang tadi yaitu misalnya kita dan Vivi jarang berbicara atau ada masalah bertengkar, nggak saling berhubungan atau teleponan atau nggak saling ketemuan. Nah, itu bisa memutuskan atau bisa menghapus kelompok riad ini karena tidak adanya Komunikasi. tidak adanya interaksi antara dua orang ini. Itu kelompok riad. Nah, di kelompok riad ini ada juga yang kecil, yang Besar. sedikit, dia masih tergolong dari ke dalam kelompok kecil, yaitu kelompok triad. Kelompok triad. Nah, kelompok triad ini adalah sama. Yang tadi dua orang, yang kelompok triad ini hubungannya 3 orang sekaligus. Kelompok triad ini memiliki intensitas dan intim yang sama-sama erat dengan kelompok riad. Walau tak seherat. Ya, walau tidak seherat dengan kelompok riad. Nah, timbul pertanyaan, apakah kelompok triad ini bisa bubar? Tidak. Kenapa? Karena jika satu orang mengundurkan diri, masih ada satu orang lagi yang bisa berinteraksi. Nah, benar. Bahwa atau kelompok triad ini 3 orang, misalnya atau 3 orang, satu bubar atau keluar, itu masih bisa berinteraksi karena masih ada 2 orang lagi yang berinteraksi. Nah, itu kelompok triad. Nah, setelah kelompok triad ini ada kelompok Besar. benar, kelompok besar. Kelompok besar ini bisa dibilang anggotanya sudah banyak,
anggota ya sudah banyak anggotanya, tapi tidak tapi intensitas interaksinya berkurang karena intensitas interaksinya berkurang karena anggotanya terlalu besar atau terlalu banyak. Itu salah satu perbedaan antara kelompok kecil dan kelompok besar. Karena anggotanya kecil, maka interaksi atau intensitasnya lebih besar, terfokus dan besar. Berbeda dengan kelompok besar. Kelompok besar ini anggotanya banyak, tapi interaksi atau intensitas interaksinya itu akan berkurang. Malah hubungan antar anggota di kelompok besar ini cenderung formal. Nah, benar, cenderung formal. Contohnya saja seperti di perkantoran. Itu ada kelompok, tapi dia berbicara secara formal. Nah, karena secara formal, maka timbullah Status. pandangan status. Karena secara formal timbullah status pada anggotanya, seperti adanya ketua atau jajaran-jajarannya, maka timbullah status pada anggotanya. Itu yang membedakan antara kelompok kecil dan kelompok besar. Sampai sini paham? Paham, Kak. Sampai sini paham. Bapak akan melanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu materi tentang proses pembentukan kelompok sosial. Proses pembentukan kelompok sosial, bahwasanya kita manusia adalah makhluk sosial. Nah, benar, bahwa manusia adalah makhluk sosial, bukan makhluk individu. Kita nggak bisa hidup secara sendiri. Kita perlu bantuan orang lain. Contoh kecilnya saja, pas kecil kita lahir, kita dibantu oleh orang tua, dokter, dan bidan. Nah, dari kecil saja kita sudah tidak bisa mandiri, karena kita makhluk sosial, perlu bantuan orang lain. Contohnya lagi itu makanan kita, nasi. Nasi itu dari mana? Dari padi. Padi itu dari siapa? Siapa yang menanam? Petani. Nah, petani menanam padi, terus memanennya, terus atau membawa ke dealer untuk menjadi beras. Dan beras itu bisa kita hidangkan untuk menjadi makanan pokok kita. Nah, dari sana kita telah dapat gambaran bahwa kita itu nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa hidup individu. Karena kalau kita hidup secara makhluk sosial atau secara berkelompok, kita seperti bersurvival atau bertahan hidup. Itu cara salah satu kita untuk bertahan hidup. Nah, itu adalah makhluk sosial. Nah, contohnya seperti ini. Di bandara. Nah, di bandara, para penumpang itu bisa dimasuk dengan kelompok sosial atau tidak? Tidak termasuk. Kenapa? Karena penumpang itu tidak ada interaksi dengan penumpang lainnya karena nggak saling kenal. Ya, benar. Karena penumpang di bandara tidak ada interaksinya, tidak ada interaksinya satu sama lain. Maka dia tidak akan bisa disebut ke dalam kelompok sosial. Nah, berbeda kalau karyawan bandara bisa dimasukkan ke dalam kelompok sosial. Kenapa bisa dimasukkan ke dalam kelompok sosial? Karena ada interaksinya antara karyawan dengan karyawan lainnya. Ya, karena karyawan di bandara akan memiliki interaksi anggota sama anggotanya. Itu maka bisa disebutkan bahwa itu termasuk ke dalam kelompok sosial. Nah, dari penjelasan tadi itu ada yang bisa disimpulkan? Bisa. Jadi kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup
tidak bisa hidup secara individu dan harus berdampingan dengan orang lain seperti berkelompok dan berorganisasi. Nah, benar. Seperti ini. Ada keluarga, ada kelompok suku bangsa, ada OSIS atau yang lain-lainnya, dan kelompok agama itu salah satu dari kelompok sosial yang kita bahas pada hari ini. Nah, itu materi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup materi ini, Bapak akan memberikan tugas untuk anak-anak semuanya. Nah, tugas ini itu tentang minggu depan. Itu tugas tentang untuk mencari contoh. Simpel aja. Mencari contoh tentang kelompok sosial di masyarakat atau di lingkungan kalian. Kalian pahami, kalian amati, kalian cermati. Nanti minggu depan kalian akan tampil di depan untuk mempresentasikan apa saja contoh kelompok sosial yang ada di tempat kalian. Begitu. Nah, itu tugas terakhir. Karena waktu kita sudah habis, kalau ada Bapak salah bicara, sebelumnya kita berdoa dulu sebelum pulang. Berdoa untuk kesuksesan kita, karena ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalau ada Bapak salah bicara, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.